Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah ada saatnya kamu menghilang dari kebahagiaan mantan dan orang ketiga, agar mantan yang mencarimu, ya. Jadi kan kita ini sudah tahu persis bahwa sekarang mantan bersama dengan orang ketiga. Tentulah mereka akan banyaklah memposting foto-foto kebahagiaan, foto-foto romantisme antara mereka berdua. Nah, sayangnya kita tahu persis bahwa ketika kita melihat foto prewedding mantan, itu kita akan nangisnya 1 bulan, tidak bisa tidurnya berbulan-bulan, tidak nafsu makan, gairah kerja menjadi merosot, gairah belajar menjadi hilang. Terus siapa yang rugi? Yang rugikan diri kita sendiri, ya. Jadi sesuatu yang sudah kita ketahui ketidakbaikan yang di depan sana, ya harus kita hindari, ya. Jadi misal nih, kita lagi berada di jalan, kita sudah dapat informasi, jangan lewat jalan sana karena baru hujan, ada pohon yang tumbang dan menutupi jalan, ya. Kita tetap nekat mau lewat juga, ya nggak bisa lewat. Padahal kita sudah dapat informasinya, ya. Nah, begitu juga dalam bab permantanan ini tadi. Dia pergi, meninggalkan kita, mengkhianati kita demi mendapatkan cinta dari orang ketiga. Sudah dibela-belain, kita berkorban apa saja yang dia butuhkan, yang dia inginkan, mesti keturutan. Tetapi faktanya dia tetap tegel mengkhianati kita. Bahkan tidak sampai ke situ saja, bahkan mungkin juga dia ngasih tahu atau mengupayakan agar kita tahu kebahagiaan dia dengan orang ketiga. Sebenarnya ketika dia pamer-pamer seperti itu kan, yang pertama niatnya apa? Niatnya bagaimana caranya agar kita tahu kan? Tujuannya membuat kita bersedih dan agar kita tidak mengganggu lagi kebahagiaan yang sedang dia jalani. Kalau begitu memang ada saatnya di mana kita jangan jadi penonton lagi. Kebahagiaan dia itu adalah kesedihan kita. Kan begitu. Kan ada tuh manusia yang memang begitu karakternya. Yang penting dia bahagia. Dia tidak peduli ada orang-orang yang amat sangat menderita ketika dia mempresentasikan kebahagiaannya tadi. Apa sih susahnya? Misal mau foto tunangan, foto prewedding tanpa harus menampilkan postingan-postingan begitu. Tapi kan dia tidak bisa menahan diri. Maka kalau kita terus bertahan mencoba mencari tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya,
maka yang terjadi kita yang akan sakit hati sendiri. Jadi sekarang ya, yang menjadi hambatan, yang menjadi musuh kita itu sebenarnya keinginan diri kita sendiri. Kalau kita pengen ya bisa segera bangkit, bukan move on dalam definisi yang dipahami secara umum ya. Jadi kalau move on yang dipahami secara umum itu apa? Segera punya pendamping yang baru. Tidak harus begitu. Ya. Tetapi kita bisa bangkit dari kesedihan, bangkit dari keterpurukan. Ya. Kita bisa bekerja lagi dengan normal. Kita bisa kembali memberikan manfaat. Tidak usahlah untuk yang banyak-banyak ya. Minimal untuk orang-orang terdekat dengan kehidupan kita. Jadi misal yang sederhana saja. Anda dikhianati mantan. Sementara misal sudah dijanjikan akan menikah bulan ini, tahun ini. Tahu-tahu dia pergi dengan orang ketiga. Nah, mungkin 1-2 bulan Anda shock, kaget ya. Tetapi ketika Anda bisa bangkit, ya, minimal di rumah itu Anda mulai membantu aktivitas orang tua Anda ya, bantunya nyapu halaman ya, kemudian bantu orang tua Anda masak di dapur dan seterusnya. Itu kan sebenarnya ketika melihat Anda mulai bergerak lagi, memberikan kebahagiaan tuh terhadap orang-orang yang terdekat dengan kehidupan Anda. Begitu. Coba nih, orang tua ya, sudah terlanjur cerita-cerita tuh. Kalau ada acara pengajian-pengajian atau arisan terah keluarga, besok saya dibantu ya, anak saya mau nikah 6 bulan lagi. Sudah ada calon yang datang ke rumah. Udah cerita tuh kemana-mana. Nggak taunya mantan berkhianat. Kan bebannya jadi double tuh. Malu kepada sanak keluarga dan menderita melihat Anda kehilangan semangat hidup Anda. Maka ketika Anda bangkit, itu paling tidak ya, Anda memberikan energi yang positif, energi yang baik kepada mereka. Begitu. Ya. Begitu juga kalau sudah berumah tangga. Suami Anda pergi dengan orang ketiga. Anda terpuruk, Anda sedih ya. Kan kasihan anak-anak menjadi tidak terurus, menjadi sasaran kemarahan terus setiap saat. Yang salahkan bapaknya bukan anaknya. Kenapa anak-anak yang harus dimarahi? Anak ngerti apa? Kan tidak tahu apa-apa. Kalau mereka bisa bicara, mereka tentu mau orang tuanya utuh seperti dulu. Ya, maka dengan Anda bangkit, Anda menjalankan fungsi ganda sebagai ibu sekaligus sebagai bapak. Itu akan memberikan energi yang positif, kebahagiaan kepada anak-anak tadi. Tapi kalau Anda terpuruk, nangis terus, uring-uringan, marah-marah, anak-anak tadi yang masih kecil-kecil belum tahu apa-apa sudah harus ikut memikul beban yang ganda. Ya, mereka harus memikul beban, tidak ada bapak yang bisa melindungi di rumah lagi seperti dulu. Ditambah lagi sekarang beban ibunya berubah, marah-marah terus kepada anak-anaknya. Nah, jadi bangkit itu tidak harus segera punya pasangan yang baru ya. Tetapi bangkit itu adalah ketika kita berusaha untuk keluar dari lingkaran kesedihan tadi, dari hidup yang tidak manfaat menjadi hidup yang kembali manfaat. Walaupun mungkin
hanya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita tadi. Ya. Nah, jadi ya, biarlah kalau dia memang mau bahagia sekarang, ya biarkan aja lah. Yang penting Anda konsolidasikan diri Anda. Begitu. Ya. Karena apa? Karena ketika waktu tadi hanya habis untuk deg-degan, ini jam sekian, mantan posting apa ya? Begitu dia posting, wah, foto yang sangat romantis, lagi jalan-jalan ke pantai dengan orang ketiga, Anda langsung nangis-nangis. Besoknya dia posting foto mencoba busana pengantin yang mewah dari bahan satin yang mahal berwarna putih. Wah, begitu ya. Habis itu Anda sebulan nangis-nangis. Yang rugi siapa? Yang rugi diri kita sendiri. Karena itu memang kita sudah tahu bahwa ini kedepannya mantan akan banyak pamer. Karena itu ada saatnya kita harus tegas kepada diri kita sendiri. Wis, ya, nggak usah ikut-ikut kebahagiaan mereka. Biar mereka berjalan sendiri. Ada waktunya kan, orang kan tidak mungkin harmonis juga. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ya. Ada juga waktunya akan konflik. Dan kemana dia akan kembali? Ya, kemana dia akan bersandar ketika dia goyah? Ya tentu kepada orang yang punya pengalaman mendampingi dia, tidak hanya di masa senang, tetapi juga di masa susah. Ini kan orang ketiga, belum punya pengalaman mendampingi dia di masa susah. Anda orang yang paling berpengalaman, sehingga ketika dia punya problematika dengan orang ketiga, kemana dia akan berbalik? Ya tentu kepada orang yang punya pengalaman dan dedikasi mendampingi masa-masa susahnya. Begitu ya. Nah, kalau kita melihat terus ke arah orang-orang yang sedang bahagia, itu kita akan menjadi orang yang kurang bersyukur, menjadi orang yang kufur nikmat. Karena itu kita lihat ternyata ya yang saat ini senasib dengan Anda, dengan kita ya, dikhianati oleh mantannya kan banyak. Tapi paling tidak kondisi Anda sehat walafiat, segar bugar ya, tetap tampan, tetap menawan, tetap cantik, tetap mempesona ya. Kalaupun Anda masih menunggu mantan, itu karena cinta yang Anda miliki adalah cinta yang setia. Karena dengan modal yang Anda miliki sebenarnya, kalau Anda mau memilih hari ini juga yang 10 kali lebih keren dari mantan, Anda bisa pilih. Anda bertahan karena bagi Anda cinta itu adalah komitmen untuk setia. Ya. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Karena demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat dari Allah yang telah diberikannya kepadamu. Ya, tetap menjadi orang yang bersyukur, tetap semangat, dan insya Allah di depan niat yang baik itu selalu menunggu hasil-hasil yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.